Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 7 yaitu tentang aljabar. Nah, di materi aljabar ini merupakan materi yang sangat penting ya, karena materi aljabar ini digunakan sebagai materi pengantar untuk materi-materi yang lain, seperti persamaan linear satu variabel, kemudian persamaan kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk itu, silakan kalian cermati penjelasan ini dengan baik, supaya nanti dapat menguasainya dengan baik. Nah, pada materi aljabar sudah sering kita dengar ya teman-teman, bahwa aljabar itu identik dengan permisalan. Sehingga bentuk umum dari aljabar adalah seperti ini ya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B. Nah, di sini X bisa kita sebut dengan yang namanya variabel. Jadi nanti ketika ada soal aljabar, ketika ada huruf kita sebut dengan variabel. Kemudian nanti ada angka di depan huruf atau di depan variabel, itu kita sebut dengan koefisien ya. Nah, kemudian nanti yang paling belakang angka saja tanpa diikuti dengan huruf atau variabel, kita sebut dengan konstanta. Begitu ya teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Saya memiliki bentuk 3x dikurangi 2. Nah, dari sini bisa kita tentukan variabelnya adalah hurufnya. Di sini adalah huruf X, maka variabelnya adalah X. Kemudian 3 ini kita sebut dengan koefisien ya teman-teman, koefisien dari variabel X. Kemudian angka saja di sini negatif 2 ya. Jangan lupa negatifnya kita tulis, ini kita sebut dengan konstanta. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam aljabar ini kita harus tahu juga yang namanya suku. Nah, suku itu apa? Suku adalah bagian dari aljabar yang dibatasi oleh operasi tambah atau kurang gitu ya. Jadi misalnya dalam contoh ini 3x dikurangi 2, kita lihat di sini ada operasinya apa? Oh, di sini ada operasi pengurangan. Sehingga bentuk ini kita bisa menentukan sukunya adalah 3x dan negatif 2. Jadi ada dua suku. Begitu ya. Nah, tujuannya kita mempelajari suku ini untuk apa? Tujuannya adalah nanti kita mengoperasikan baik menjumlahkan maupun mengurangkan dari bentuk aljabar. Maka dari itu nanti ada yang namanya suku sejenis. Suku sejenis itu bisa kita artikan adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan juga memiliki pangkat yang sama. Nah, jadi kata kunci dari suku sejenis adalah variabelnya sama, kemudian pangkatnya juga sama. Nah, untuk lebih memperjelas, kita coba kerjakan soal berikut. Nah, di sini ada soal ini ya. Bentuk sederhana dari operasi aljabar X dikurangi 6Y ditambah 5XY ditambah XY dikurangi 3Y ditambah 7X. Nah, dari sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan mereka apakah ada suku sejenisnya. Nah, tadi apa suku sejenis? Suku sejenis adalah variabel yang sama dan memiliki pangkat yang sama. Nah, kita lihat di sini.
Ini variabelnya X, kemudian kita cari di sini ada tidak yang X. Oh, ternyata di sini ada. Sehingga bisa kita kelompokkan menjadi X, kemudian ini tambah ya, berarti ditambah 7X. Kemudian kita cari lagi, ada nggak variabel yang sama? Oh, di sini ada XY, kemudian di sini ada XY juga. Oh, berarti ini bisa kita tulis menjadi tambah 5XY, kemudian ditambah XY. Kemudian kita cari lagi, ada nggak yang sejenis? Oh, di sini ada negatif 6Y, kemudian negatif 3Y. Nah, bisa kita tuliskan menjadi negatif 6Y dikurangi 3Y. Nah, begitu ya. Nah, dari sini kita nanti bisa mengoperasikan suku-suku yang sejenis dengan cara kita jumlahkan koefisiennya saja. Nah, kebetulan di sini variabelnya X saja tidak ada angkanya, bisa kita tambahin 1 di sini ya teman-teman. Sehingga nanti ini bisa kita sebut 1X ditambah 7X. Ini menjadi 1 ditambah 7, yaitu 8X. Gitu ya. Kemudian ini plus 5XY ditambah tidak ada angkanya, bisa kita tambahin angka 1, sehingga 5 ditambah 1 adalah 6XY. Begitu ya. Kemudian di sini negatif 6Y dikurangi 3Y, yaitu negatif 6 dikurangi 3. Jawabannya adalah negatif 9Y. Nah, dari sini sudah kita sederhanakan dari operasi aljabar di atas. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ya. Di sini sudah ada soal, ada beberapa nomor, kita kerjakan dengan baik. Nah, untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nanti kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di soal ini adalah negatif 4X ditambah 6X. Nah, yang pertama kali kita lihat adalah bentuknya ya. Apakah ini suku sejenis atau tidak? Suku sejenis tadi apa? Suku sejenis adalah variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Nah, di sini hurufnya X berpangkat 1 ya, sehingga mereka merupakan suku sejenis. Sehingga dalam menyelesaikan soal ini bisa langsung kita operasikan saja koefisiennya. Sehingga negatif 4 ditambah 6 jawabannya 2, tinggal diikuti dengan X. Selesai. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk soal yang bentuknya 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ditambah dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ini nanti ada dua cara. Nah, cara yang pertama adalah kita dengan cara disusun seperti penjumlahan bilangan bulat biasa. Tapi dalam menyusun ini harus kita perhatikan adalah susunan suku sejenisnya. Nah, dari soal ini bisa kita tentukan mana toh yang merupakan suku sejenis. Langsung kita susun di bawahnya gitu ya. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan di sini. 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Kemudian nanti kita tambahkan dengan 4x kuadrat. Nah, ini kita lihat sejenis dengan yang mana, taruh bawahnya. Seperti itu ya. Oh, 4x kuadrat ini sejenis dengan ini, maka kita tuliskan di sini 4x kuadrat. Kemudian 4x sejenis dengan yang ini ya. Kita tuliskan di sini plus 4x, kemudian ditambah 1, baru kita tambahkan seperti ini. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan plus 3, kemudian negatif 3x ditambah 4x adalah plus 1x, satunya boleh tidak ditulis. Kemudian 2x kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat, jawabannya adalah 6x kuadrat. Nah, udah selesai. Seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Berikutnya di soal nomor 3. Untuk penjumlahan boleh kita susun, kemudian pengurangan juga bisa kita susun. Nah, susunannya bagaimana? Seperti tadi, susunannya harus memperhatikan suku sejenisnya.
Nah, untuk itu kita coba untuk soal nomor 3. Nah, di sini bisa kita tulis 3A kuadrat ditambah 5, kemudian nanti dikurangi dengan 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Nah, dari sini bisa kita lihat suku sejenisnya yang mana dulu. Oh, ini dengan ini sejenis. Kemudian ini dengan ini sejenis. Nah, di sini kan tidak ada ya depannya ya. Sehingga bisa kita ubah bentuk yang ini itu menjadi seperti ini. 3A kuadrat ditambah 0A. Gitu ya, teman-teman. Kita tambahin saja karena di sini tidak ada. Kemudian ini ditambah dengan 5. Kemudian tinggal kita tuliskan sesuai suku sejenisnya. 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Nah, tujuannya apa kita tadi menambah 0? Supaya ada suku sejenisnya atas bawah. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja. Sehingga 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian 0 dikurangi negatif 3. Berarti sama saja plus 3A ya. Nah, kemudian 3A kuadrat kita kurangkan dengan 4A kuadrat. Jawabannya adalah negatif 1 ya. 1 boleh tidak ditulis, tinggal kita tuliskan menjadi negatif A kuadrat. Sudah seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita tidak menyusun, tetapi kita menggunakan pengelompokan dari bentuk aljabar atau pengelompokan suku sejenisnya. Nah, bisa kita tuliskan kembali ya. Soalnya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Kemudian nanti kita tambahkan dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, kalau kita nanti menggunakan cara pengelompokan, jadi nanti kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di sini ada tanda kurung. Tanda kurung ini artinya suku yang depan ini semuanya kita tambahkan dengan yang belakang. Kita boleh menambahkan sebuah angka di depan sini. Itu berarti nanti ini angka 1 ini kita kalikan dengan semua yang ada di dalam sini ya. Supaya apa? Supaya tanda kurungnya hilang. Begitu pula yang belakang di sini kita tambahin 1 supaya nanti tanda kurung yang belakang juga hilang. Sehingga kita kalikan saja dengan air mancur biasa. Ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali sana. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ini juga sama. Ini kali ini kali sana, dan ini dikalikan sana. Sehingga bentuk ini menjadi 1 dikali 2x kuadrat adalah 2x kuadrat. Kemudian 1 dikali negatif 3x menjadi negatif 3x. Kemudian 1 dikali 2 menjadi plus 2. Nah, di sini juga sama. 1 dikali 4x kuadrat menjadi plus 4x kuadrat. Kemudian di sini 1 dikali 4x menjadi plus 4x. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Nah, dari sini kurungnya sudah hilang ya. Sehingga tinggal kita kelompokkan suku sejenisnya. Mana yang sejenis? Ini 2x kuadrat dengan ini x kuadrat ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Kemudian yang sejenis lagi mana? Yaitu yang ini, x dengan x ini ya. Sehingga bisa kita tuliskan negatif 3x ditambah 4x. Kemudian yang konstanta dengan konstanta. Sehingga kita tuliskan 2 ditambah 1. Nah, sehingga bentuk ini menjadi tinggal kita jumlahkan koefisiennya ya. 2 ditambah 4 yaitu 6x kuadrat. Kemudian negatif 3 ditambah 4 adalah plus 1x atau tulis saja x saja. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, boleh kita gunakan cara yang pertama disusun. Boleh kita gunakan cara yang kedua, yaitu pengelompokan suku sejenisnya. Nah, kalau kita sudah terampil menggunakan ini, nanti untuk soal-soal berikutnya akan lebih mempermudah kita. Itu ya teman-teman. Nah,
Berikutnya kita juga bisa menyelesaikan yang soal nomor 3 pengurangan itu dengan pengelompokan suku sejenisnya. Nah, tetapi di dalam soal pengurangan ini kita harus hati-hati. Mari kita coba untuk soal yang pengurangan ya. Soalnya adalah 3A kuadrat ditambah 5, kemudian dikurangi 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Nah, kalau pengurangan ini kita harus hati-hati ya. Nah, bentuk depan ini kita kurangkan dengan yang belakang ini ya. Seperti tadi kita hilangkan kurungnya dengan cara ditambah 1 sebagai bantuan, kemudian kita kalikan dengan air mancur. Seperti itu ya. Kemudian ini kali ini kali sana, ini kali sana. Nah, 1 kali 3A kuadrat menjadi 3A kuadrat. 1 dikali 5 menjadi 5. Kemudian negatif 1 dikali 4A kuadrat menjadi negatif 4A kuadrat. Kemudian negatif 1 kali negatif 3A menjadi plus 3A ya. Kemudian negatif 1 kali 2 negatif 2. Nah, dari sini tinggal kita kelompokkan suku sejenisnya. Ini dengan ini, kemudian nanti konstantanya ini juga sama, gitu ya. Sehingga bisa kita kelompokkan 3A kuadrat, nanti dikurangi dengan 4A kuadrat, kemudian plus 3A, lalu konstantanya 5 dikurangi 2. Nah, berarti ini menjadi negatif 1A ya, atau kita tuliskan negatif A kuadrat ditambah 3A kemudian ditambah 3. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara disusun atau bisa cara pengelompokan suku sejenisnya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengurangkan bentuk aljabar berikut. Nah, teman-teman, untuk pengurangan nanti kita harus hati-hati ya. Yang pertama adalah kita perhatikan dulu bentuknya. Di sini kurangkan bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 dari 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, di sini ada kata-kata dari. Nah, kalau ada kata-kata dari, nanti saya misalkan seperti ini ya. Misalnya pengurangan A dari B. Nah, nanti kalau ada kata-kata dari, itu penyelesaiannya adalah B kita kurangkan dengan A. Jadi yang belakang dikurangin yang depan, gitu ya. Kemudian kalau pengurangan A oleh B. Nah, kalau A oleh B berarti yang depan kita kurangkan dengan yang belakang. Nah, seperti tadi, di dalam pengurangan kita harus memberikan tanda kurung ya. Kenapa kita beri tanda kurung? Karena pengurangnya ini, semua yang ada di bentuk ini adalah mengurangi yang depan. Sehingga untuk bentuk ini bisa kita selesaikan dengan cara 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, kita kurangkan dengan, nah ini kita kasih kurung ya, kurangkan dengan 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga di sini nanti kita hilangkan kurungnya dengan cara ini ditambahi angka 1, ini juga kita tambahi angka 1, kemudian kita hilangkan dengan perkalian air mancur gitu ya. Ini juga sama, ini kalikan sana, ini kalikan sana. Nah, berarti 1 kali 7x kuadrat menjadi 7x kuadrat, 1 kali 2x menjadi plus 2x, kemudian 1 dikali negatif 3 menjadi negatif 3. Nah, ini juga sama, negatif 1 dikali 6x kuadrat menjadi negatif 6x kuadrat, kemudian negatif 1 dikalikan 5x menjadi negatif 5x, kemudian negatif 1 dikalikan 2 menjadi negatif 2. Nah, dari sini tinggal kita kelompokkan suku sejenisnya. Nah, yang ini ya, ini sejenis dengan ini,
kemudian ini X sejenis dengan yang X, kemudian konstanta sejenis dengan konstanta. Begitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan 7x kuadrat kita kurangkan dengan 6x kuadrat. Lalu yang ini plus 2x dikurangi 5x, kemudian negatif 3 dikurangi 2. Nah, di sini tinggal kita operasikan koefisiennya. 7 dikurangi 6 yaitu 1, boleh tidak kita tulis ya. Menjadi x kuadrat, kemudian 2x dikurangi 5x itu menjadi negatif 3x, kemudian negatif 3 dikurangi 2 yaitu negatif 5. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini cara ketika kita menggunakan pengelompokan. Nah, boleh juga nanti kita menggunakan cara disusun. Nah, prinsip cara disusun sama dengan yang ini ya, teman-teman. Kalau ada pengurangan A dari B, maka yang B dikurangin yang A. Sehingga kalau kita nanti menggunakan cara disusun, menjadi seperti ini. 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita kurangkan dengan 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, di sini harus kita pastikan suku sejenisnya adalah atas bawah. Ini tinggal kita kurangkan. Sehingga negatif 3 dikurangi 2 yaitu negatif 5. Kemudian 2 dikurangi 5 yaitu negatif 3. Jangan lupa x-nya. Kemudian 7 dikurangi 6 yaitu 1. 1 boleh tidak ditulis sehingga menyisakan x kuadrat. Nah, seperti ini juga boleh. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita coba yang B ya. Nah, untuk yang B ini soalnya adalah hasil pengurangan 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 oleh. Nah, jangan lupa kalau oleh tadi adalah yang depan dikurangin yang belakang. Nah, kalau kita menggunakan cara pengelompokan, kita kelompokkan dulu 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Nanti kita kurangkan dengan 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2. Begitu ya. Jangan lupa untuk menghilangkan kurungnya ini kita kasih 1, kasih 1. Kita kalikan pakai air mancur. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. 1 kali 4x kuadrat menjadi 4x kuadrat. 1 kali 2x menjadi plus 2x. 1 kali negatif 5 menjadi negatif 5. Nah, sebenarnya kurung yang depan ini boleh langsung kita hilangkan saja tidak apa-apa. Tetapi kalau kurung yang belakang itu kita harus kalikan dengan angka di sini. Karena yang belakang ini mereka semua mengurangi yang depan. Sehingga yang ini wajib ya kita kasih kurung. Nah, kemudian negatif 1 dikali 5x kuadrat menjadi negatif 5x kuadrat. Kemudian negatif 1 dikali 4x menjadi negatif 4x. Kemudian negatif 1 kali negatif 2 menjadi plus 2. Gitu ya. Nah, dari sini tinggal kita kelompokkan yang suku sejenis ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan yang terakhir konstantanya dengan konstanta. Gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan 4x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, kemudian ditambah 2x dikurangi 4x, kemudian negatif 5 nanti ditambah dengan 2. Nah, di sini 4x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, tinggal 4 kurangi 5 ya, yaitu negatif 1, boleh tidak ditulis angka satunya menjadi negatif x kuadrat, kemudian 2 dikurangi 4, yaitu negatif 2x gitu ya, kemudian negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3, seperti itu. Atau boleh kita susun ya teman-teman, sehingga kalau kita susun menjadi, ingat oleh ya, kalau kita susun yaitu menjadi 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5, kemudian dikurangkan oleh 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2. Nah, tinggal kita kurangkan saja.
Tapi jangan lupa kita perhatikan suku sejenisnya. Nah, di sini negatif 5 dikurangi negatif 2. Jadi sama saja dengan negatif 5 ditambah 2 ya, yaitu negatif 3. Nah, di sini 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Jangan lupa X-nya. Kemudian 4 dikurangi 5 yaitu negatif 1. 1 boleh kita tulis menjadi negatif X kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, demikian pembahasan untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian aljabar. Untuk itu tetap perhatikan, tetap ikuti channel ini dengan baik. Semoga nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semuanya.